Ustadz Syam nih kayaknya punya Bismillah. solusinya nih. Tentang menghilangkan trauma. Iya, mohon penjelasannya Ustadz Ustaz Sam Syam. itu selalu dibully tahu. Oh, Masa sih Ustaz? Ustaz kecil, Ustaz kita kan kita. Sekarang udah besar. Belum nikah. Sekarang udah nikah, mau punya anak lagi. Ustadz Syam mohon penjelasannya. Abu Uthman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertanyaan selanjutnya, adakah cara terbaik untuk menghilangkan trauma bagi korban yang pernah dibully? Maka subhanallah, yang pertama ketika kita mendapatkan ujian hidup di dunia dan itu sudah menjadi sesuatu yang membuat kita trauma, maka yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak nih teman-teman kadang-kadang ya, kalau misalnya kita ada sesuatu gitu, ada kegiatan segala macam, gue bantu doa aja deh. Gue bantu doa aja deh. Jangan meremehkan bantuan doa. Bisa saja itu bantuan terbesar. Karena senjata kita adalah doa. Senjata bagi seorang beriman itu, seorang mukmin adalah doanya. Maka jangan meremehkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sembuhkan hatiku, ya Allah sembuhkan hatiku, ya Allah kuatkan hatiku. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi yang namanya bulian dan juga sudah menjadi trauma di dalam diri kita, maka memandang kepada orang lain. Oh, apa gunanya memandang kepada orang lain? Maka kata Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar adalah ayat yang turun atau surah yang turun ketika Nabi kena bully. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan Nabi diejek, dikatakan al-abtar. Apa itu abtar? Ya, tidak ada lagi keturunannya, terputus keturunannya. Karena pada saat itu Nabi SAW meninggal anak laki-lakinya. Maka diejek oleh orang lain. Ada juga yang mengatakan asbabun nuzulnya, Nabi diejek oleh tetangganya sendiri. Sehingga Nabi sedang bersedih menggendong anaknya yang meninggal dunia. Tetangganya ngatain dari samping. Abtar, abtar, Muhammad, abtar sekarang. Gak kedengeran sama Nabi. Maksudnya dia gak bermaksud membuli Nabi. Tapi terdengar di telinga Nabi. Sedih gak digituin? Sedih sekali, subhanallah. Namun apa kata Allah? Langsung turun ayat ini, Inna a'tainakal kautsar. Nabi menghadap ke langit lalu tiba-tiba tersenyum, hilang air mata Nabi SAW, memanggil semua sahabat mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Aku mendapatkan satu surah yang menghiburku. Apa Inna a'tainakal kautsar? Sungguh kami telah memberikanmu al-kautsar. Dua penafsiran daripada al-kautsar ini. Al-kautsar mengatakan engkau disiapkan di telaga kautsar. Maksudnya ketika kita menghadapi kesedihan, kita menganggap biarlah nanti Allah balas saya di akhirat dengan kebaikan. Itu satu. Yang kedua, al-kautsar artinya bisa dari kata katsir. Apa arti katsir? Yakni banyak. Inna a'tainakal kautsar bermakna sungguh Allah telah memberikanmu nikmat yang banyak. Dari berapa banyak bulian, sungguh lebih banyak nikmat Allah dibandingkan bulian tersebut. Subhanallah. Maka biasanya kita merasa akan lebih tenang kalau kita pandai untuk memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala dibanding ujiannya. Kemudian sambungan ayatnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka kata Allah, fasalli, jangan lupa untuk salat, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk beribadah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat kita. Maka mustahil ada orang yang kena bullying lalu dia trauma lalu tiba-tiba meninggalkan Allah. Jangan sampai demikian, ada orang yang sedang terbuli, ada orang yang sedang trauma, ada orang yang sedang sakit hatinya, tapi justru makin jauh dari Allah. Oh, yakinlah bahwa semakin jauh kita dari Allah, maka semakin besar penyakit hati itu. Semakin jauh kita dari Allah, akan semakin membesar kesedihan tersebut. Jangan, sekarang kan istilahnya ada healing-healing tuh. Healing tapi lupa Tuhan. Aduh, makin gak healing jadinya. Padahal kalimat yang menenangkan dari Ustadz Syam adalah meskipun banyak bulian, jangan lupa lebih banyak lagi nikmat Allah yang sudah dikasih. Sebenarnya. Itu yang harus diingat ya Ustadz Syam ya. Kita harus fokus bersyukur kepada hal tersebut. Aduh, daripada trauma ya mendingan Milan ya. Tapi gak mudah loh ya. Apa? Ya, gak mudah. Gak mudah, tapi insya Allah bisa gitu kan. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Kita